Bu Ocha dari Harga Makmur, Ada yang dari Bengkulu. Bu Willy dari Semarang, Bu Ivon. Halo Bu Weli, ketemu lagi. Ada Bu Tuti juga tuh di chat dari Semarang. Udah Ada Bu Maria setahun dari kita Jakarta, ketemu ini. Pak Halo Bu Wiyanto dari Ivon, Samarinda. lama nggak jumpa Bu Ivon. Ya Bu, ya Splik. Iya Bu, Ibu sehat-sehat Bu Ivon, Ivon. Ibu Ya sehat Ivon, saya semua boleh ya. tanya. Iya Bu, Ibu Boleh Ivon, Bu Mary. saya boleh Ini belum tanya. pemaparan udah nanya semangat banget Ibu. Penasaran. Ibu Ivon, saya kebetulan nggak tinggal di Jakarta ya. Kalau di Belanda, di mana itu saya boleh belinya? Saya udah coba kemana-mana gitu ya. Tapi kok nggak ada yang dari Ibu itu Promixnya. Bu Mary lagi di Belanda gitu ya? Emang saya domisilinya di Belanda, Bu. Oh, kami baru nyampe Amerika sama Australia Bu, sama Malaysia. Oh, oh begitu. Oh, terus saya kalau Mm-mm. belinya harus dari Indonesia dan ya. Iya betul sekali Bu, dari Indonesia. Oh iya iya Bu. Nah terima kasih Ya Ibu banyak deh nanti Ibu. boleh Ya, juga, ya boleh nanti buka stokis di situ jadi reseller di Belanda. Ya, off cam nggak apa-apa off cam. Ada yang dari Bogor, dari Bengkulu, Semarang, Cirebon, wah, Tasikmalaya, Tangsel, Pasuruan, Kalimantan Timur, Bu Civi, Ivon. Oh, siapa tuh? Pak Nggak tahu siapa itu. lengkap ya. Pak Dari mana? Bu Yanuar, Ivon, Werner. Pak Yanwar dong pastinya ya. Pak Yanuar biasa. Iya, 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 iya. Kapan ke Terus kita Jakarta, Pak setahun Yanuar? nggak ketemu Bu Ivon lah. Dari Manado, wah rame nih ya. Oke, Mana seluruh kita udah jam Indonesia? 8. Selamat malam Bu Langsung. Ivon. Malam Buana. Selamat malam semuanya. Yuk. selamat malam juga. Malam. Siap, kita langsung materi aja ya. Udah jam 8 biar nggak kemalaman, biar enak Iya. nanti sesi tanya jawabnya ya. Transformasi. Malam, Bu, jam 9. Malam ini saya mau ngajakin Bapak Ibu, udah malam ya. Makanya pagi di timur bisa jam 10. Jadi malam ini saya mau sharing untuk Bapak Ibu yang hadir malam ini bagaimana kita mentransformasi diri kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia tentunya dalam 30 hari. Wis, gimana tuh caranya? Latar belakangnya ada transformasi 30 hari ini karena buat jus pro ya, udah tahu caranya, tapi bolong-bolong minumnya kadang minum, kadang enggak, kadang buat, kadang enggak. Terus ada juga yang mungkin nggak sempet nih karena bukan sehari-hari, ngurus rumah tangga, ngurus kerja, Suaranya hilang. keluar-keluar kota, nggak sempat buat jus pro. Terus makan sehari-hari yang dimakan juga, halo, suaranya kan ya. Nah, kadang juga karena makanan sehari-hari yang kita makan itu tidak terpantau. Kita sembarangan makan, ya. Kita nggak tahu kita makannya apa, gizinya cukup atau tidak. Lalu kurangnya mikrobioma dalam tubuh. Mikrobioma ini adalah probiotik baik yang berfungsi di setiap tubuh kita, tidak hanya di usus ya. Terus mungkin kita punya keluhan, udah lelah, selalu ngerasa kecapean gitu. Kayak, aduh bangun tidur aja udah capek biasanya ya. Ada yang kalau mau ngapa-ngapain tuh terutama habis makan siang, aduh bawaannya ngantuk banget, capek gitu rasanya. Terus mungkin ada yang mengalami gangguan hormon seperti mensnya tidak teratur atau malah terlalu banyak. Ada mood swing ya, gangguan mood kadang seneng, kadang kadang bete, suaminya jadi bingung, kadang cinta, kadang benci gitu ya karena mood swing. Perut buncit yang kita kalau misalnya olahraga, diet, apapun yang kita lakukan kok perut buncitnya nggak hilang-hilang. Terus ada gangguan tiroid juga, termasuk hipotiroid atau tiroidnya yang kurang aktif. Malah ada yang juga hipertiroid, tiroidnya terlalu aktif. Nah, itu akibatnya apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita ngobrol-ngobrol juga.
Terus ini adalah mungkin penyakit sejuta umat ya, perut kembung, GERD, MAH, asam lambung tinggi, tukak lambung, dan sebagainya. Nah, gangguan hormon ini apa aja sih yang biasanya terjadi dalam tubuh kita? Gangguan hormon ini ya seperti tadi, hipotiroid atau hipotiroidisme dapat menyebabkan kelelahan, berat badannya cepat naik, rambutnya mulai rontok, atau ada hipertiroid yang dapat menyebabkan penurunan berat badan, kecemasan atau anxiety, bahasa anak sekarang ya, tremor, kalau tangannya suka bergetar, detak jantungnya cepat. Nah, itu kadang bukan gejala sakit jantung aja, bisa aja karena kita hipertiroid, tiroid kita terlalu aktif. Juga gangguan hormon terhadap hormon yang mengontrol insulin kita. Hormon yang mengontrol gula darah kita. Kalau ada masalah sama hormon tersebut, kita bisa resistensi terhadap insulin dan mengakibatkan diabetes tipe 2. Juga ada ke hormon kelebihan kortisol. Nanti juga saya akan cerita kenapa kortisol kita bisa jadi berlebihan atau disebut juga sindrom Cushing. Kenaikan berat badan, terutama di area wajah, leher, dan perut. Terus kelelahan, kelemahan otot yang tadinya mungkin genggaman kita bisa kuat atau kita bisa angkat barang lebih lebih berat, kita kok jadi makin usia kayaknya makin lemes, makin nggak bertenaga. Lalu tekanan darah tinggi, kita biasanya naik turun, bahkan cenderung tinggi, penurunan libido, gangguan kulit, seperti tiba-tiba udah usia 40-an kok masih timbul jerawat lagi, kulitnya menipis atau bahkan kering. Nah, ini adalah akibat-akibat ciri-ciri adanya gangguan hormon dalam tubuh kita. Dalam 30 hari ke depan, kita mau mengadakan 6 perubahan. 6 perubahan ini bisa merubah hidup kita, tidak perlu tunggu sampai tahunan. Bahkan dalam 30 hari kita akan bisa merasakan bahwa kita bisa tidur lebih baik, lebih happy, yang paling penting lebih berenergi, kulitnya juga lebih baik, rambut lebih baik, dan lambung lebih sehat dan kuat. Ini adalah perubahan pertama, lebih banyak pasukan probiotik. Bagaimana? Mikrobioma memainkan peranan penting dalam mendukung sistem pencernaan, kekebalan tubuh atau imun sistem, dan bahkan kesehatan mental. Sekarang WHO lagi menggalakkan tentang mental health. Di mana-mana dibicarakan tentang mental health. Mikrobioma ini adalah konsorsium atau gabungan mikroba yang pertama yang probiotik tentunya yang bekerja dalam tubuh kita, menunjang tubuh kita. Kalau ada masalah mikrobioma kita itu kurang lengkap, tidak bagus, maka bisa menimbulkan masalah pencernaan seperti diare atau sembelit. Ya, karena keseimbangan bakteri di dalam usus kita itu tidak seimbang, jadi pencernaan kita terganggu. Atau susah BAB, kita suka sembelit, dan itu bisa menyebabkan perut kita jadi keras, kembung, kram gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada masalah di BAB kita, kita bisa aja jadi malah diare. Kita tidak ada prajurit probiotik tadi yang melindungi tubuh kita, terutama di area usus, kita rentan terhadap serangan bakteri jahat atau patogen, bahkan virus yang bisa menyebabkan infeksi pencernaan kita. Dan ternyata dari pencernaan kita itu sudah ada penelitiannya bahwa pencernaan kita itu usus kita berhubungan dengan otak kita yang disebut juga gut brain axis. Jadi mereka tuh berkomunikasi. Kekurangan probiotik itu juga mempengaruhi cara kerja otak kita, hormon kebahagiaan yang diproduksi sebagian besar tuh di usus. Itu ya kalau mau happy. Kalau mau happy, makanya kadang orang suka happy-happynya itu dicari dari makan enak. Karena kebahagiaan itu diproduksi dari usus. Nah, kalau misalnya usus kita tidak sehat, itu bisa berkontribusi pada mental kita. Jadi bisa terjadi kecemasan, depresi, dan perubahan suasana hati. Ketidakseimbangan mikrobioma juga dapat mempengaruhi deep sleep, nggak nyenyak, dan kita bisa stres, karena emosi kita yang labil sama mood swing tadi. Dari pencernaan yang tidak lancar. Terus dari
kekurangannya probiotik atau mikro. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Agak terputus-putus. Putus-putus deh, Bu. Putus sedikit. Agak putus-putus, Bu. Di Bengkulu agak putus-putus, Bu Ivon. Agak putus-putus ya? Coba ya. Iya, Bu Ivon. Putus-putus. Sekarang Tapi halaki. Coba aja terus dulu nanti. Coba dites sekali lagi. Udah putus lagi ya. Udah jelas? cukup bagus. Coba. Yang sekarang Jelas. udah bisa dengar? Jelas ya? Jelas. Oke. Ya, bagus, Bu. Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan. Oke. Jadi kalau kekurangan mikrobioma atau probiotik dalam tubuh kita juga punya masalah di sistem kekebalan tubuh. Probiotik ini sendiri juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita yang mencegah bakteri patogen berkembang biak di usus. Ya, banyakan gitu ya. Kalau banyakan yang baik akan menang. Kalau banyakan yang jahat, maka kita akan punya infeksi atau masalah usus. Tanpa cukup probiotik, tubuh semakin menjadi lebih rentan terhadap infeksi, termasuk juga flu, batuk, dan infeksi saluran kemih. Dan kekurangan probiotik itu kalau yang lebih serius lagi bisa ke peradangan yang kronis bahkan autoimun. Nah, kalau kita juga kurang probiotik ternyata berhubungan juga dengan metabolisme. Metabolisme kita berhubungan dengan berat badan kita. Metabolisme inilah sebenarnya yang membantu mengolah semua yang kita makan, protein, karbohidrat, dan lemak. Mikrobioma yang sehat dapat membantu mengatur metabolisme dan mencegah penumpukan lemak. Jadi kuncinya kalau kita mau cepat turun berat badan atau naik berat badan, itu semua itu di metabolisme badan kita. Kalau kekurangan, kalau nggak seimbang, berat badan kita cepat naik terus, nggak turun-turun, maka kita bisa terjadi namanya resistensi insulin dan itu beresiko kena diabetes tipe 2. Penelitian juga banyak menunjukkan bahwa orang dengan ketidakseimbangan mikrobioma lebih cenderung memiliki masalah terkait metabolisme. Nah, metabolisme itu sendiri apa sih? Ya, seperti tadi saya jelaskan, itu adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, merubah apapun yang kita makan itu jadi energi. Energi itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk menjalankan fungsi-fungsi organ vital kita, fungsi-fungsi hidup kita sehari-hari seperti bernafas, mencerna makanan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan mempertahankan suhu tubuh kita. Metabolisme juga membentuk protein jadi otot. Jadi kalau kita banyak makan protein, terus kok nggak jadi otot ya? Kemungkinan besar karena metabolisme kita itu terganggu atau tidak seimbang. Dan kalau misalnya protein yang kita makan bisa jadi otot, dengan adanya otot itu bisa membantu kita membakar lemak. Sehingga kita tidak mudah buncit atau karbohidrat itu juga oleh metabolisme dijadikan energi untuk tubuh kita. Jadi kita nggak mudah lelah. Terus nggak mudah ngantuk, semangat, dan lebih fit, lebih bugar. Kekurangan probiotik itu juga bisa menjadikan gangguan kulit, ya. Jadi timbul jerawat, breakout, eksim, psoriasis, dan sebagainya. Itu juga bisa kelihatan sebenarnya kalau kita kurang mikroba baik dan glowing, itu bukan berarti mungkin dari pemakaian luar saja, tapi juga dari pemakaian di dalam. Dan di mikrobioma dan probiotik yang seimbang juga bisa menangani resiko alergi dan sensitivitas makanan. Mikrobioma usus yang sehat bisa mengatur respon imun terhadap alergen. Jadi kalau kita punya alergen, kita tuh sebenarnya bisa diperbaiki, itu bukan kutukan selamanya. Saya punya cerita. Ya, salah satu staf kami kan kalau di kantor itu kalau minum jus pro itu bebas minumnya berapa banyak mau dibawa pulang juga boleh gitu. Jadi dia itu punya alergi terhadap udang dan sangat sensitif terhadap udang.
wajan yang bekas goreng atau masak udang, minyak yang bekas masak udang, kalau tercampur sama makanannya, dia akan mengalami gejala alergi itu sampai sesak nafas dan panas di badannya tuh panas semua, seperti hampir mati kalau dia gambarkan kan. Tetapi setelah kurang lebih 8-10 bulan lah dia rutin terus minum jus, Bro. Baru minggu kemarin dia pergi ke kondangan saudaranya dan dia makan somai di sana. Tanpa dia ketahui, ternyata somai itu terbuat dari campuran daging ayam dan udang. Dan dia tidak mengeluarkan reaksi alerginya. Jadi bahkan ada campuran udangnya saja dia makan, itu tidak memicu reaksi alerginya yang bisa saja itu merenggut nyawanya. Karena kalau sesak nafas, blocking, clogging di pernafasan kita karena alergi itu adalah reaksi yang sangat berbahaya. Kekurangan nutrisi. Walaupun kita makan makanan yang mahal, yang organik, yang superfood, tapi kita nggak punya prajurit yang mengolah di badan kita, nggak punya probiotik yang cukup untuk mengolah. Probiotik sendiri itu paling bagus untuk membantu penyerapan nutrisi vitamin B dan K, mineral, zat besi. Tanpa probiotik yang cukup, kita bisa mengalami malabsorpsi. Jadi kita tidak dapat menyerap dengan baik apapun yang kita makan. Nah, ini kita udah masuk ke intinya ya untuk malam ini. Gimana sih cara memperbaikinya? Cukup terapinya yang kita mau lakukan selama 30 hari ini adalah 3 sendok makan promik atau 30 ml promik, varian apa aja, ada nanas, ada buah naga, ada jambu kristal. Kita langsung campur dengan air 150 sampai 200 ml. Kalau saya sarankan lebih baik airnya tidak terlalu banyak, jadi di 150 ml. Tapi kalau masih ada yang merasa asam, boleh sampai 200 ml. Jadi kita 30 hari ini akan melakukan detox atau terapi dengan promik langsung tanpa dibikin jadi jus pro. 3 sendok makan, varian apa saja kita campur dengan air. Kapan diminumnya? Sehari kita minum 3. Sesudah makan di siang hari, Suaranya hilang. baik saya ulangi lagi ya. Jadi gimana cara minumnya? Minum 3 kali sehari, pagi hari setelah sikat gigi kita minum, siang hari sesudah kita makan siang, dan malam sebelum tidur. Tadi Kalau takarannya lebih 3 dari itu sendok gimana, Bu? makan atau 300 ml atau 3 tutup botol. 3 tutup Kalau botol lebih dari itu dicampur dengan gimana? air tadi minumnya ya. Kalau lebih dari itu gimana, Nah, Bu? ini ada tambahan. Oh, Pak Yanwar, ya gimana? Kalau lebih dari itu gimana? Kalau lebih dari Contohnya, itu nggak apa-apa, Pak. Mm-mm. oh, Nggak apa-apa. oke, oke. Ya, ya. Mm-mm. Oke, terima kasih, Ini Bu. minimal. Cuma, Ya, cuma makasih Pak tuh ada Yanwar. garisnya dong. Kok ada garis putih ya, Ya, Bu, ya? di mananya? Di presentasinya itu, di Ada tengah-tengah itu. garis putih? Mm-mm. Bersih tapi Saya Nggak nggak ada sih, ada Pak. itu, Pak. bersih di Bagus ini banyak luar tasnya. aja kali. Mungkin suaranya aja yang nggak terganggu sih malam ini. Bersih. Ya deh, ya deh. Nah, saya lanjut ya. Nah, itu tadi hanya komik dan air. Jika ada usaha tambahan atau kita bisa melakukan ini dengan usaha tambahan akan lebih baik. Caranya gimana? Tadi 3 sendok promik tadi atau 3 tutup botol promik tadi varian apa saja, minumnya dengan air hangat atau panas. Bukan air biasa ya, tapi air hangat atau panas, terutama di pagi dan malam hari. Kalau siang ya pakai air biasa nggak apa-apa. Pagi pas habis sikat gigi panas. Selain kita gunakannya air panas atau air hangat, kita masukkan juga 3 keping irisan jahe. Kalau ada jahe merah lebih baik. Kalau tidak ada pakai jahe biasa saja. 3 irisan jahe itu kita masukkan, kita diamkan dulu 5 menit baru kita minum. Untuk malam dan pagi hari.
Ini adalah usaha tambahannya ya. Kalau nggak bisa, misalnya repot, susah nih, saya nggak bisa masak air, terus saya nggak punya jahe dan sebagainya, maka pakai cara yang pertama tadi aja, 3 sendok makan promik hanya dengan air 150 sampai 200. Apa yang akan terjadi, apa yang kita lakukan selama 30 hari ini, kita menjadikan tubuh kita ini wadah jus pro. Jadi kita bikin jus pro-nya itu tidak di stopless, tidak di apa jar gitu, tidak di teko, tidak di botol, tapi kita menjadikan tubuh kita wadah dari jus pro selama 30 hari. Kalau Bapak Ibu lupa minum atau cuma minum 2 kali, disarankan besoknya itu ulang dari hari pertama. Karena ini konsistensi 30 hari, sehari minum 3 kali. Dan cuma 3 sendok makan atau 3 tutup botol. Kalau yang sedang menjalankan intermittent fasting, maka makanlah buahnya pas kita di jendela makan kita makan buah lebih banyak. Jadi saat 30 hari ini tubuh kita jadikan wadah untuk bikin jus pro atau wadah fermentasi, maka kita harus perbanyak makan prebiotiknya. Kan tadi promik adalah probiotik, jadi prebiotiknya harus kita masukkan juga dalam tubuh. Perbanyak makan buah dan sayur mentah. Bukan artinya hanya makan buah dan sayur mentah, tidak. Nasi, karbohidrat tetap dimakan, tapi perbanyak porsi buah dan sayur mentah. Kalau sayur mentah, kalau buah udah pasti mentah, rata-rata tidak digoreng dan sebagainya, kecuali pisang goreng ya. Nanti jangan bilang, Bu Ivon, saya udah makan buah terus 30 hari, buah apa pisang goreng? Gitu ya, jangan ya. Jadi kita banyak makan buah dan sayur yang mentah. Kurangi makanan berminyak, kurangi gluten atau tepung sepertinya mie, roti, pempek, dan lain sebagainya itu kita kurangin dulu. Jadi yang masih punya stok pempek kemarin yang baru dari Palembang, segera dihabiskan ya sebelum menjalankan detox 30 hari. Sudah habis. Minum air putih. Oh, sudah habis ya Bu Sudah Erna habis. ya, mantap. Minum air putihnya juga saat masa 30 hari ini lebih banyak dari biasanya. Kalau sanggup ya minum 2 liter per hari. Tapi kalau biasanya minumnya aja sudah dikit, nggak perlu sampai 2 liter, nanti enak. Lebih banyak dari biasanya aja. Minum lebih banyak dari biasanya. Ya targetnya di akhir 30 hari itu kalau bisa ya minum 20 lagi, 2 liter. Kalau 20 liter tenggelam nanti ya. Minumnya 2 liter per hari, bukan per sekali minum. Jika ingin hasilnya maksimal, ya mana tahu Bapak Ibu udah misalnya 65 ke atas atau punya keluhan kesehatan yang sudah mulai pegel-pegel, nyeri-nyeri, nyilu-nyilu, maka yang tadinya tulisannya di sini di layar ini kurangi makanan berminyak, kurangi gluten. Kurangi itu diganti dengan tidak makan makanan berminyak, tidak makan gluten atau tepung. Nah, itu hasilnya akan lebih maksimal. Juga mungkin yang pengen banget turun berat badan karena udah sangat overweight, maka boleh menggunakan tidak makan makanan berminyak, tidak makan gluten atau tepung. Oke? Jadi ini akan memberikan hasil yang lebih maksimal terhadap transformasi kita selama hanya 30 hari. Dulu atau sering kita dengar, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah you are what you digest. Kamu adalah apa yang kamu cerna. Nggak masuk. Kadang apa yang kita makan tuh belum tentu. Kak. Iya, Pak? Oh, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oh. Kadang apa yang kita makan itu belum tentu bisa kita cerna. Karena kita memiliki kemampuan cerna yang rendah. Karena kita memiliki tadi mikrobioma yang tidak cukup, yang rendah, yang sedikit. Jadi apapun yang dimakan, mau kita makan superfood, mau kita makan organik, itu kebanyakan 50%-nya itu hanya terbuang, nggak bisa diserap tubuh. Dan karena kita punya kemampuan mencernanya rendah, energi yang ada di badan kita itu 60% setiap harinya kita habiskan untuk fokus di pencernaan kita. Apa yang terjadi? Kita setiap hari merasa lelah, capek. Kayak, aduh aku nggak ngapa-ngapain aja itu capek. Karena pencernaan kita itu sangat
lemah ya, kemampuan cerna kita itu sangat rendah. Jadi semua tenaga energi yang ada di badan itu akhirnya dipakai hanya untuk mencerna. Pencernaan yang sehat sebaliknya itu akan membantu kesehatan mental kita juga dan keseimbangan hormon. Jadi kemampuan cerna ini sangat penting dalam diri kita. Ini ada testimoninya. Saya punya usaha di luar kota, sering bolak-balik keluar kota untuk urus usaha. Dulu kalau pulang dari luar kota, saya butuh waktu untuk istirahat, menghilangkan rasa capek. Gak bisa langsung beraktivitas lainnya. Lalu saya kenal Promik karena ikut Zoom dari Pak Jarot. Coba minum Promik dan efeknya di tubuh saya jadi lebih fit waktu beraktivitas dan kalau pulang dari luar kota, badan masih siap untuk lanjut aktivitas lainnya. Ada juga testimoni ini pakai bahasa Jakarta ya kayaknya. Gua selama di Cina minum Promik pulang sehat sehat walafiat. Padahal hari-hari terakhir tuh capek banget kurang tidur. Si bla 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 pulang-pulang langsung flu berat gitu. Yang namanya di sensor itu tidak minum Promik. Jadi yang minum Promik itu walaupun ke luar negeri capek tapi pulang tuh tetap fit. Bulan kemarin menstruasi saya terhambat, keluarnya sedikit-sedikit banget. Alhamdulillah pas habis minum jus pro lancar banget. Bulan ini juga sama, keluarnya sedikit-sedikit. Jadi mau ikhtiar pakai jus pro lagi biar lancar. Memperbaiki hormon. Ketika pencernaan kita atau tubuh kita itu tadi seperti yang dijelaskan itu sudah seimbang, maka hormon yang tidak seimbang tadi itu mulai seimbang, mulai diperbaiki. Promik bukan obat dewa, tapi Promik tahu tubuh kamu itu sebenarnya pintar. Teman saya tidak haid 2 bulan lebih, setelah 3 hari minum Promik, yang hanya 2 sendok makan per hari, haidnya datang. Promik bukan datang ke sumber sakit. Promik bukan datang ke sumber sakit. Kok kamu gitu? Cepat sembuh, berubah. Tidak gitu. Dia jangan ngobrol ya. Dia akan berkomunikasi dengan tubuh kita, menyemangati, membuka jalan, merayu, dan seterusnya. Ini testimoninya ya. Promik adalah negosiator bagi tubuh kita yang lagi nggak baik-baik saja, diajak baik-baik. Puji Tuhan, Bu, kenal Air Jus Pro dari buah sangat membantu. Apalagi saya ada sakit lambung cukup parah dan usus. Dulu BAB kurang lancar semenjak minum air. Pro Jus ini sudah lancar BAB dan satu lagi tadi sudah mau berhenti mens. 3 bulan saya nggak mens lagi. Periksa ke dokter katanya mau berhenti mens itu. Tapi saya rutin minum air Pro Jus, mensnya datang lagi dan lancar lagi malah keluar mensnya hitam. Luar biasa Pro Jus ini. Anak autis saya juga saya kasih, puji syukur anak jadi tenang dan mulai tidur, teratur tidurnya. Dulu bisa tidur 3 subuh, sekarang jam 10 malam sudah tidur sampai pagi. Jadi memperbaiki tidur. Ya Bu Ivon, kami beberapa hari sedang mencoba air minum 1 gelas, 1 putih dan 2 sendok makan jus pro. Airnya lebih dingin dan segar tanpa masuk kulkas. Masih kami rasakan terus badan lebih segar. Badan fit, badan lebih tidak capek, hormon seimbang, tidurnya oke. Itu adalah ciri-ciri kalau tubuh kita itu mulai mencapai keseimbangan yang baik, probiotiknya cukup. Sama seperti kemarin saya edukasi olah sampah sama Jus Pro, ada tangannya alergi nggak sembuh-sembuh gatal. Bertanya, saya bilang silahkan dikompres saja dengan Jus Pro yang saya bagikan. Benar, besoknya bilang membaik alergi kulitnya. Akhirnya nanya dan beli Promiknya. Jadi juga seperti tadi, bisa menjadi imun untuk alergen-alergen yang terjadi dalam tubuh kita. Aku biasa sensitif dengan gluten, kemarin makan pizza banyak-banyak, tapi minum probio terus, migrain dan perutku nggak kumat. Jadi reaksi alerginya itu nggak keluar. Oke, jadi yang alergi gluten pun makan pizza reaksi alerginya nggak keluar. Baik, kita masuk ke perubahan yang kedua. Perubahan yang kedua dalam 30 hari itu adalah tidur yang lelap dan berkualitas. Kualitas tidur yang baik itu membuat kebanyakan wanita dapat berfungsi dengan baik. Kalau di sini ada ibu-ibu, emak-emak, ngerasain banget kalau kita kurang tidur tuh besoknya kayak nggak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Mau kerja juga bingung, mau ngapain juga nggak maksimal rasanya. Karena sebenarnya saat kita tidur itu menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteronnya kita. Membuat kita lebih tenang. Kalau suami-suami yang juga lihat istrinya kalau di rumah sehari-hari itu uring-uringan, mungkin agak bawel gitu, cerewet, emosinya nggak terkendali, coba cek tidurnya cukup nggak. Kalau mau menjinakkan istri, dia tidurnya harus cukup. Jadi kebanyakan wanita itu
ada penelitian yang menyatakan bahwa wanita itu sebenarnya butuh tidur tuh lebih banyak daripada pria. Jadi kalau kurang tidur, dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Manfaat tidur yang cukup dan lelap itu apa sih? Tadilah menyeimbangkan hormon, mencegah osteoporosis, karena saat tidur itu kita memperbaiki sel-sel kita itu berkembang, kita itu regenerate gitu ya. Mengurangi stres, menekan inflamasi atau peradangan, meningkatkan mood dan daya ingat, meningkatkan energi, membuang racun dari tubuh. Karena tubuh ini kan ada jam-jam detoksnya, jam-jam dia kerja buang sampah ibaratnya. Kalau kita nggak tidur, kayak restoran sampahnya harusnya dibuang jam segini, nggak dibuang setiap hari numpuk, jadi bermasalah juga di badannya. Berat badan kita juga sangat terpengaruh dengan waktu tidur kita. Tidur yang teratur mengurangi berat badan kita lebih mudah atau bisa menjaga keseimbangan berat badan kita. Jadi berat badan kita itu nggak mudah naik, nggak mudah turun gitu, tapi seimbang. Kita bisa lihat kalau kita lompat tali 10 menit itu membakar 112 kalori. Kalau kita senam pernafasan atau melakukan tai chi atau yoga selama 54 menit, kita membakar 200 kalori. Kalau kita sit up 88 menit, kita membakar 242 kalori. 88 menit itu cukup lama ya. Kalau kita pakai sepeda statis yang di rumah gitu sambil nonton TV, 65 menit kita membakar 444 kalori. Kalau kita jalan cepat 148 menit, ini sudah 2 jam lebih ya, 2,5 jam gitu. 710 kalori. Kalau kita lari 112 menit itu 1175 kalori. Tapi 112 menit lari itu juga cukup menguras tenaga. Tapi ternyata hanya dengan tidur 8 jam kita mampu membakar 408 kalori. Jadi enak kan kalau kita tidur besoknya langsung kurus gitu. Jadi itulah pentingnya tidur. Bagaimana tidur dengan bisa membakar kalori? Ya tidurnya harus nyenyak, harus masuk ke deep sleep. Tempatnya sejuk, jangan terlalu panas, nanti nggak bisa tidur, atau terlalu dingin juga nggak bisa tidur. Konsumsi minuman yang punya protein tinggi atau makanan yang punya protein. Jangan banyak makan sebelum tidur. Jadi usahakan tuh jangan makan sebelum tidur. Tidur dengan keadaan gelap dan tidak ada elektronik di sekitar kita saat kita tidur. Ini ada testimoninya. Bu Ani, saya sejak minum Promik, badan lebih fit, hampir tidak pernah migrain, tidak cepat capek juga. Tidur juga lebih nyenyak. Agak susah tidur dia tadinya kan. Kalau perut lagi kembung-kembung, minum Promik langsung hilang. Saya minum langsung dicampur air. Ini juga ada testimoni. Selamat pagi, saya dan suami sudah minum probiotik 2 hari. Pagi dan malam 2 hari ini tidur kami rasanya enak sekali. Tidurnya benar-benar deep. Dan bangun pagi badan terasa enak, nggak pegel-pegel seperti biasanya. Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang beda-beda, tergantung seberapa parah kondisinya. Saya minum sebulan dengan dosis 100 ml bisa turunkan berat badan 2-3 kilo dan gula darah juga ikut turun. Tapi setiap orang kondisinya beda-beda ya. Benar ini, setiap orang kondisinya beda-beda. Habis minum air probiotik ini, tubuh agak-agak terasa hangat ya dari dalam kayak kita minum arak. Semalam suami minum juga, tidurnya lelap. Biasanya agak susah tidur lelap. Mudah-mudahan bisa terus bermanfaat air probiotik ini untuk tubuh kita dan orang lain. Saya minum karena rasanya enak, terus tidur lelap. Cocok bang, sama anak-anak saya juga suka ada rasa asam dan sodanya. Biasanya saya tidur jam 10, bangun 3 kali. Sekarang sampai pagi baru bangun. Ini juga termasuk gangguan tidur ya. Kita bisa tidur tapi kita kebangun terus itu termasuk gangguan tidur. Awalnya saya insomnia parah sudah 20 tahun sejak melahirkan anak. Lalu diberitahu ibu jualan kain dekat rumah mengalami hal yang sama. Ternyata saya tidur nyenyak setelah konsumsinya. Semalam anak kedua saya tersebut mulai mengalami hal yang sama. Semalam saya minta dia minum itu dan hasilnya positif, tidur nyenyak. Saya pikir jika itu bagus untuk kesehatan, saya akan konsumsi bersama ke-80 anak asuh saya untuk melewati pandemi COVID ini dengan lebih sehat. Jadi ini bukan hanya dites 1-2 orang, tapi dites ke banyak orang. Termasuk 80 anak di panti asuhan ini juga akhirnya diberikan oleh Ibu Panti ini minuman probiotik atau Promik ini ya. Jadi anak-anaknya juga bisa lebih tenang,
lebih gampang tidur. Yang ketiga, perubahan yang ketiga, kita mengurangi stres dan peradangan inflamasi. Ini sebenarnya masalah yang sering terjadi. Banyak yang tanya, kenapa ya sudah minum jus pro, minum promik, tapi masih kurang ada efek atau hasilnya. Ini nomor 3 ini. Karena masih stres dan stres dan stres. Maka kita mau terapi dengan apapun saja, ya kita kasih apapun, itu nggak akan ada hasil yang signifikan. Kenapa bisa begitu? Emang sebahaya apa sih stres itu? Stres ini bisa memperburuk gejala menopause. Hormon udah pasti nggak seimbang. Tidur sudah pasti nggak lelap karena overthinking dan banyak beban, banyak pikiran. Peradangan inflamasi terjadi. Nanti saya cerita di belakang kenapa bisa terjadi karena stres. Sakit kepala, migran itu udah makanan sehari-hari dan kebanyakan minum obat pereda sakit kepala. Dan itu dijadikan sebuah kayak permen ya. Setiap hari itu kayak udah biasa minum obat sakit kepala karena stresnya tadi. Rambutnya pun mulai rontok. Rontoknya nggak main-main ya, banyak. Permasalahan kulit pun timbul, kulitnya kusam lah, jerawatan lah, ruam lah, karena stres, gelisah, dan anxiety. Jadi badan itu kayak, aduh, nggak tenang gitu, nggak bisa tenang. Akibatnya Sikat gigi. apa? Ya Sikat pasti gigi kena kok kata. sakit Sikat lambung, gigi. GERD, yang panas, terbakar, karena stres, asam lambungnya naik. Dan ini juga ada efeknya nih, belly fat. Kok bisa stres bikin lemak di perut? Kita bahas dulu inflamasi atau peradangan. Kenapa kita bisa terjadi inflamasi atau peradangan saat kita stres? Saat kita stres, sistem saraf dan sistem endokrin itu merespon dengan melepaskan berbagai hormon dan zat kimia. Salah satunya hormon kortisol, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini hanya disebut dulu, dipanggil dulu si hormon kortisolnya ada, muncul saat kita stres. Lalu saat kita stres itu akan produksi sitokin atau proinflamasi, yaitu protein yang dilepaskan oleh sel-sel kekebalan tubuh. Padahal nggak ada virus, nggak ada bakteri, tapi kita udah ngelepas sel-sel untuk imunitas kita. Maka dari itu sistem imun kita jadi rusak, membuat tubuh lebih rentan terhadap peradangan serta mengganggu kemampuan tubuh untuk memulihkan diri dari peradangan. Tubuh itu mulai bingung nih sekarang. Kok nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada yang dilawan, tapi aku dilepas gitu. Untuk apa ini? Untuk serang apa? Untuk serang siapa? Dan kalau kita stres juga, kita itu kadang makannya itu tidak terkendali. Kita makan yang manis-manis, makan yang asin-asin, males bergerak karena lagi stres, dan tentu peradangan atau inflamasi ini juga menyebabkan tubuh kita itu selalu dalam mode bertarung atau lari, mode siaga, mode tempur, yang menyebabkan perubahan fisiologis kita seperti detak jantung kita itu tidak tenang, lebih cepat. Tekanan darah juga demikian. Kalau terus-menerus begini kondisi tubuh kita dalam state atau dalam tahap ini terus-menerus, maka ini akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Inflamasi jangan juga berkontribusi untuk penyakit jantung, Alzheimer, diabetes, gangguan hormon, dan autoimun tentunya. Karena tadi imunitasnya bingung. Siapa yang mau diserang? Nggak ada bakteri, nggak ada virus, tapi disuruh perang terus. Akhirnya dia serang tubuhnya sendiri. Apa saja sih hormon yang tidak seimbang saat kita stres? Kortisol. Kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang itu sangat berdampak negatif sama tubuh kita. Termaksud ya tadi masalah metabolisme, di mana notabene kita sangat butuh si metabolisme ini untuk mengolah makanan dan minuman kita. Fungsi imun kita juga terganggu, kesehatan mental kita juga jadi berantakan. Hormon estrogen dan progesteron kita juga tidak baik-baik saja. Makanya terjadi gangguan mens yang tidak teratur, tidak lancar, atau terlalu deras, terlalu banyak, menopause dini, atau gejala menopause yang berlebihan gitu ya.
dan juga masalah kesuburan. Jadi kalau program hamil, jangan stres, happy-happy aja. Hormon tiroid juga terganggu seperti tadi, bisa kebanyakan, bisa kedikitan. Ini akan mengganggu berat badan kita, bisa naik, bisa turun, dan sebagainya. Hormon untuk mengendali gula juga terganggu, sehingga ada resistensi terhadap insulin dan kita bisa kena diabetes. Ini yang peran utamanya sebenarnya kalau kita stres. Yang keluar itu adalah hormon kortisol. Kenapa hormon kortisol ini muncul? Karena hormon kortisol ini adalah hormon antiinflamasi. Jadi kalau kita stres, mulai terjadi peradangan di tubuh kita, dialah yang mengatur imun sistem dalam tubuh kita. Dia meregulasi. Sekarang kita dalam keadaan bahaya, jadi imun sistem prajuritnya dikeluarkan. Terus karena stres, karena terjadi inflamasi, maka kortisol ini meningkatkan kewaspadaannya, menggunakan energi dalam tubuh kita untuk dalam mode siaga. Kalau mode siaga artinya tekanan darah kita, juga dia yang ngatur mood, emosi, siklus tidur kita dia yang ngatur, dan bahkan fungsi memori. Jadi si kortisol ini fungsinya sebenarnya penting dan sangat krusial. Ketika kondisi inflamasi, stres ini terjadi terus-menerus, kortisolnya ini terus-menerus muncul. Tubuh terus dalam fase perang. Sistem imun terus diaktifkan. Energi terus dipompa terus. Jantungnya nggak stabil. Tekanan darahnya naik. Terjadilah kelelahan dan gangguan kecemasan. Kita kayak cemas terus bawaannya itu ya. Nggak bisa tenang. Karena kortisolnya ini terus muncul karena kita stres. Mood swing atau emosi yang tidak stabil, gangguan tidur, sulit tidur, atau saat kita tidur, tapi nanti kita kebangun lagi jam 2 sampai jam 6 pagi, terus susah tidur. Ketika kita berusaha tidur, nanti tahu-tahu harus sudah bangun lagi, terus kita nggak punya energi yang cukup untuk menghadapi hari berikutnya. Jadi kita kelelahan terus rasanya. Terus karena kortisol juga tadi mengendalikan fungsi memori kita jadi orang yang linglung, mudah lupa, bingung gitu ya. Nah, karena kortisol tadi tugasnya itu melindungi, ketika terjadi kondisi di mana dia harus siaga 4 ibaratnya ya, harus perang terus, maka dia akan melindungi organ-organ vital di tubuh manusia seperti hati, perut, dan limfa. Caranya gimana supaya organ vital ini aman? Dia akan membentuk benteng dengan menggunakan lemak. Makanya jadilah lemak perut atau belly fat. Mau kita olahraga, mau kita kurangin kalori, defisit kalori, mau kita intermittent fasting, kalau kita tetap stres, itu lemak di perut tidak akan pergi-pergi karena fungsinya itu untuk menjaga tubuh kita. Mau pergi, jangan stres.